So, potong. Hi, serem. Ya, begitulah. Kali ini memang mau bahas film yang serem abis, yaitu Pocong The Origin. Pokoknya Mama minta kalian siapin mental dulu, benerin posisi rebahannya, siapkan jiwa yang paling santuy, dan kuy, hayu, meluncur. Diawali dengan seorang pria yang bernama Ananta yang sedang ditahan di lapas karena telah menjadi pembunuh berdarah dingin. Pembunuh berdarah dingin adalah seseorang yang telah membunuh banyak orang tanpa merasa menyesal dan bersalah. Ya, kayak psikopat gitu, Slur. Oleh karena itu, Ananta pun akan dihukum mati. Di samping itu, Sasti yang merupakan anaknya Ananta yang bekerja menjadi musisi tiba-tiba dihampiri oleh petugas lapas saat ia akan pulang ke rumahnya, dan Sasti diminta ikut-ikut ke lapas dengannya. Sesampainya di lapas, sudah banyak wartawan yang ingin mewawancarai para petugas soal eksekusi mati Ananta. Dan di dalam lapas, para petugas pun memberitahu Sasti jika bapaknya sudah 2 kali tidak mati setelah dihukum tembak mati. Dan bapaknya berbisik jika hanya anak kandungnya saja yang bisa membunuhnya. Maka dari itu, para petugas pun meminta bantuan Sasti. Sasti yang sedang berpikir tiba-tiba dikejutkan dengan ayahnya yang bangun dari kamar jenazah dan langsung menyerang dirinya dan para petugas. Karena suasana sudah tidak kondusif, akhirnya Sasti mengambil pistol yang ada di sampingnya dan langsung menembak ayahnya, sehingga Ananta pun mati. Sebenarnya Sasti tidak mau membunuh ayahnya. Ia pun mengingat kenangan dulu jika ayahnya begitu baik kepadanya dan tidak pernah bersikap jahat sama sekali terhadap dirinya. Keesokan harinya, ketua lapas memberitahukan Sasti jika Ananta telah berpesan jika ia mati, ia ingin dimakamkan di tanah kelahirannya, yaitu di Cimacan. Dan Sasti menuruti saja apa yang diinginkan oleh ayahnya. Ketua lapas pun sudah menelepon lurah kampung Cimacan untuk meminta izin agar dibuatkan makam untuk Ananta. Sasti dan ayahnya akan diantarkan oleh petugas yang bernama Yama. Sebelum berangkat, Yama mengatakan jika jalanan biasa sekarang sedang macet total. Oleh karena itu, ia akan memakai jalan alternatif saja. Dan ketua lapas tidak usah khawatir karena ia akan memakai GPS. Seorang wartawan yang bernama Jayanti sangat berusaha agar bisa meliput berita kematian Ananta. Jayanti curiga mengapa Ananta tidak mati-mati, padahal sudah 2 kali ditembak mati. Di sisi lain, Jayanti juga sangat geram kepada Ananta karena Ananta telah membunuh sahabat beserta keluarganya. Jayanti mengira jika Ananta memiliki ilmu Banaspati, dan menurut buku yang ia baca, orang yang memiliki ilmu itu harus dikuburkan di tanah kelahirannya. Karena jika tidak, maka jasadnya akan bangkit kembali. Dan Jayanti pun mengikuti mobil lapas dari arah belakang. Di perjalanan, Yama kebelet pipis sehingga ia menepi di sebuah warung. Setelah selesai, ia ketakutan karena mendengarkan suara perempuan menangis. Setelah itu ibu warung mengatakan, "Mungkin anak perempuan saya yang lagi nangis." Yama bertanya, "Kenapa anaknya nangis, Bu?" Ibu itu menjawab, "Jika anaknya ketakutan, ia takut sama bapak yang dibawa sama Ujang. Orang itu mah jahat, euy. Kami penghuni asli di sini gak suka sama dia, jadi cepat bawa dia pergi," ucap ibu itu. Ternyata ibu itu bukan manusia, melainkan makhluk tak kasat mata. Dan Yama langsung gaspol mobilnya, sehingga Jayanti yang sedang mewawancarai Sasti tentang ilmu Banaspati ditinggal dari tempat itu. Setelah itu mereka mulai sadar jika Jayanti sedang membuntutinya, dan Yama menceritakan kejadian di warung tadi. Sasti pun marah dan mengatakan jika bapaknya ada kok dari tadi, gak kemana-mana. Dan yang pasti, ia hanya tahu jika bapaknya baik kepadanya, sehingga Yama tidak mengungkit masalah itu lagi. Di samping itu, di kampung Cimacan, mulai banyak hal janggal yang terjadi. Dan Pak Lurah yang tadi habis ditelepon ketua lapas, seketika mendadak menjadi linglung dan mendengar bisikan-bisikan aneh. Kampung Cimacan pun dibuat gempar ketika melihat Mumun, si kembang desa, yang merupakan istri Pak Lurah, ditampar oleh suaminya sendiri. Setelah itu, Mumun mengatakan jika Pak Lurah sangat aneh dan sekarang lagi diem di kuburan. Dan saat menjelang malam, anak-anak yang akan pulang ke rumahnya dikagetkan dengan Pak Lurah yang mati gantung diri di atas pohon, Slur. Scene beralih kepada Yama dan Sasti. Hari pun mulai gelap dan mereka masih dibuntuti oleh si wartawan.
Saat di tengah perjalanan, Yama kebelet lagi. Dan ketika Yama sedang kencing, Jayanti pun mulai mewawancarai Sasti lagi. Sasti yang muak langsung mendorong Jayanti dan mereka pun bertengkar. Namun untungnya Yama bisa melerai mereka. Jayanti mengatakan jika ia berhak untuk mewawancara karena ini negara bebas dan semua orang memiliki hak persnya masing-masing. Yama pun mengerti, tapi seharusnya Jayanti paham situasi dan Yama pun mengizinkan Jayanti untuk melihat jenazahnya Ananta saja. Namun setelah itu Jayanti jangan mengganggunya lagi dan Jayanti pun setuju. Ternyata Yama menipu Jayanti dan segera menggaspol mobilnya lagi. Di samping itu saat yasinan Pak Lurah, para warga memanggil Ki Endang yang merupakan orang tertua dan paling disegani di kampung itu. Dan juga diketahui jika dulu Ki Endang ini satu perguruan dengan Ananta. Jadi Ki Endang ini udah nganggap Ananta sebagai adiknya sendiri, Sur. Para warga mengatakan jika mereka keberatan jika Ananta harus dikuburkan di kampung ini. Buktinya Pak Lurah menjadi aneh dan bunuh diri itu gara-gara habis ditelepon pas siang tadi. Dan mereka takut jika mereka juga bernasib sama seperti Pak Lurah. Tak lama dari itu, para warga pun menguburkan dulu jasadnya Pak Lurah. Dan seketika istrinya si Mumun kerasukan arwahnya Ananta. Maneh teh saha? Di sisi lain Yama dan Sasti mulai memasuki jalan yang terpencil. Dan apesnya tiba-tiba mobilnya mogok. Padahal sebelum mereka berangkat, Yama mengecek jika mesin mobil baik-baik saja. GPS pun tidak bisa diakses karena tidak ada jaringan. Untungnya ada dua warga yang lewat di jalan itu dan mereka pun membantu mendorong mobilnya. Dan Sasti yang akan men-starter mobilnya. Karena mobil terus di starter, akhirnya pocong Ananta keluar dari mobil sehingga menimpa salah satu warga dan mengeluarkan cairan yang sangat menjijikan sehingga mereka kabur ketakutan. Yama akan mencari bantuan dan menyuruh Sasti untuk menunggunya di dalam mobil. Dan saat mencari bantuan, bukan orang yang ia temukan, melainkan sosok-sosok goib yang sangat menyeramkan sambil membawa keranda. Yama segera berlari menuju mobil. Akhirnya mobil menyala dan Yama segera memundurkan mobil dan akhirnya menabrak mobil Jayanti yang dari tadi membuntuti hingga Jayanti pun pingsan. Karena mobil lapas sudah rusak, akhirnya mereka pindah ke mobil Jayanti sehingga mereka lolos dari para hantu pembawa keranda. Setelah masuk ke mobilnya Jayanti, apakah mereka langsung aman? Tentu saja tidak. Mobil Jayanti bensinnya habis sehingga mereka harus mendorong mobil sampai ke SPBU. Dan lagi-lagi di SPBU juga mereka diganggu oleh para makhluk halus. Scene kembali kepada Ki Endang yang melihat bulan purnama. Dan tak lama dari itu Yama dan Sasti pun sampai di Cimacan dan langsung disambut oleh Ki Endang. Ki Endang bertanya, "Ini teh Sasti?" Dan mulai memperkenalkan jika dirinya adalah kakaknya Ananta. "Jadi ini teh uanya kamu Sasti," ucap Ki Endang. Jayanti pun berteriak karena terkejut jika ia senderan dengan pocong Ananta. Dan teriakan Jayanti pun terdengar oleh para warga. Ki Endang mulai menjelaskan jika Ananta harus segera dikuburkan. Tapi ada satu masalah, para warga tidak mau jika Ananta dikuburkan di tanah ini. Ini semua karena kejadian aneh sore tadi yang menimpa Pak Lurah. Dan Ki Endang yakin ini ada kaitannya dengan ilmu banaspatinya Ananta. Ki Endang bertanya, apakah mereka mengalami keanehan saat menuju kemari? Saya sandaran sama mayat. Masih kurang aneh. Yama pun menjawab jika mereka mengalami banyak kejanggalan. Ki Endang mengatakan kembali jika pada saat bulan purnama datang, maka iblis banaspati akan semakin kuat, sehingga wajar saja jika mereka mengalami banyak kejanggalan. Jayanti pun mengatakan, menurut buku yang ia baca, jika orang yang memiliki banaspati tidak dikuburkan dalam 24 jam, maka jasadnya akan hidup kembali. Ki Endang pun menjawab benar. Dan Yama ingat jika Ananta tewas kemarin pada jam 2.30 pagi dan sekarang masih jam 2 pagi. Jadi mereka masih mempunyai waktu 30 menit lagi. Ki Endang pun bercerita jika dulu ilmu banaspati teh ilmu yang dimiliki oleh para pendekar yang melawan penjajah. Guru Ki Endang dan Ananta pada waktu itu merupakan orang terakhir yang memiliki ilmu banaspati. Orang yang memiliki ilmu ini harus selalu membunuh manusia. Iblis banaspati bisa musnah jika ditusuk menggunakan kujang pusaka peninggalan dari Pajajaran, dan gurunya pun ditusuk dalam tidur. Ananta yang pada saat itu baru berkunjung dari kota tiba-tiba melihat gurunya sedang sekarat, dan pada malam itu iblis banaspati mendapatkan rumah yang baru.
Ki Endang pun masih menyimpan kujang pusaka itu dan berniat akan menusukkannya kepada jasad Ananta. Tiba-tiba datang banyak warga menuju rumah Ki Endang karena para warga tahu jika Ananta akan dimakamkan di tanah itu. Tapi tiba-tiba pocong Ananta hilang sehingga para warga kabur dan langsung mengunci pintu dan jendela rumahnya rapat-rapat. Dan ternyata pocong Ananta sudah berhasil diamankan oleh Sasti. Sasti meminta agar ayahnya dikuburkan secara layak dan melarang serta menghalang Ki Endang untuk menusuknya menggunakan kujang pusaka. Tapi sayangnya jam 2.30 telah lewat sehingga pocong Ananta pun hidup dan segera menyerang mereka semua. Sasti ditangkap oleh pocong itu dan Ki Endang segera menusuknya. Pocong itu pun kabur. Dan anehnya, Sasti malah tersenyum. Ki Endang pun berhasil menusukkan kujangnya, tapi ternyata itu bukan pocong Ananta, melainkan pocong Pak Lurah. Ki Endang ingat jika saat momen kesurupan arwahnya Ananta, Ananta bilang jika nanti jasadnya akan hidup lagi, tapi itu bukan dirinya, melainkan iblis Banaspati. Ki Endang bilang jika ia masih menyimpan kujang sakti, dan Ananta menjawab pada bulan purnama Banaspati akan semakin kuat dan kujang pusaka saja tidak cukup untuk menghentikan iblis Banaspati. Dan Ananta meminta agar Ki Endang menyelamatkan Sasti agar tubuhnya tidak dikuasai oleh iblis Banaspati. Dan ternyata Sasti telah pergi dengan tubuh yang sudah dirasuki oleh Banaspati sambil membawa pocong ayahnya masuk ke dalam mobilnya Jayati, dan ia pun akan pergi entah kemana sambil memperlihatkan senyuman yang sangat menyeramkan. The end. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada video kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka silahkan like dan share video ini ke teman atau saudara kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.